Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami dalam program Apa Kabar Parepare. Dan kami akan menyajikan sejumlah informasi seputar kota Parepare yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya, Jauhar Manikam. Dan saya Ustaz Nasana berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, organisasi siswa Intramadrasah Mandua Parepare melaksanakan pelatihan jurnalistik beberapa waktu yang lalu yang bertujuan sebagai penguatan kualitas siswa di bidang jurnalistik. Berikut liputan selengkapnya. Beberapa waktu lalu OSIM Mandua Parepare melaksanakan pelatihan jurnalistik. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari dan menghadirkan 3 pemateri ini bertujuan sebagai penguatan kualitas siswa di bidang jurnalistik. Ketua OSIM Mandua Parepare yang ditemui usai kegiatan mengungkapkan rasa terima kasih terhadap pihak madrasah dan pengurus OSIM yang telah berpartisipasi menyukseskan kegiatan tersebut. Danang Fatkur Razak juga mengharapkan agar para peserta tidak hanya mendengarkan materi, namun juga menyebarkan, menyampaikan, serta mengaplikasikan pengetahuan yang didapatkan pada pelatihan ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak madrasah dan juga pengurus OSIM Mandua Kota Parepare yang telah melaksanakan penggalangan dana dan juga bazar sehingga dapat menyukseskan kegiatan ini. Selain daripada itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemateri, diantaranya Kakanda Sutrisna, Kakanda Supiana, dan juga Kakanda Jauhar Manikam karena telah memberikan kami berbagai macam pengetahuannya terkait jurnalistik ini. Saya pun berharap kepada teman-teman calon jurnalis dalam hal ini siswa Mandua Kota Parepare agar kiranya tidak hanya mendengarkan materi, namun juga menyebarkan, menyampaikan, dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya juga berharap kepada pengurus OSIM Mandua Kota Parepare agar tidak hanya berhenti di sini. Saya ingin kegiatan seperti ini dapat berkesinambungan dan juga berkelanjutan. Untuk apa? Untuk memberikan manfaat kepada khalayak ramai. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, awal bulan suci Ramadan sejalan dengan meningkatnya permintaan komoditas, harga cabai di pasaran mengalami lonjakan. Memasuki hari ketiga Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan pada hari ini mulai mengalami kenaikan. Seolah-olah menjadi rutinitas saat bulan Ramadan harga pangan rata-rata mengalami kenaikan di hampir seluruh kota dan provinsi. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah harga cabai rawit. Hari ini harga cabai rawit di pasar tradisional di kota Parepare berada pada harga kisaran Rp80.000 hingga Rp85.000 per kilonya. Hal tersebut disampaikan oleh para pedagang, salah satunya Haja Mahlia. Ia mengatakan saat ini beberapa harga komoditas sedang naik. Salah satunya yang paling tinggi yakni cabai rawit yang dulunya di kisaran Rp30.000 per kilonya, kini naik menjadi Rp85.000 per kilonya. Sementara untuk jenis cabai lainnya seperti cabai merah besar seharga Rp40.000 per kilonya dan untuk cabai keriting Rp50.000 per kilonya. Ini apa yang naik? Barang apa saja naik? Naik urten, naik kentang, naik lombok mahal. Apa paling tinggi kenaikannya? Itu lombok kecil. Lombok kecil berapa? Sekarang 85. 85 per kilo, ya. Dulu 30. Kalau lombok besar? Lombok besar murah jam 40. 40 dari harga berapa? Dari harga 10 dulu naik lagi 30. Kalau cabai merah keriting? Cabai merah keriting 50. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Kota Parepare dipastikan mendapat jatah 4 orang taruna pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat Pola Pembibitan Pemerintah Daerah tahun 2021. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kota Parepare dipastikan mendapat jatah 4 orang taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD Pola Pembibitan Pemerintah Daerah tahun 2021. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare usai menggelar talkshow sosialisasi penerimaan taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan melalui Pola Pembibitan Pemerintah Daerah di TV Peduli Parepare pada Kamis 15 April 2021.
Mantan Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare ini mengemukakan, melalui program pola pembibitan, putra-putri Parepare berpeluang menjadi taruna-taruni CPNS untuk ditempatkan di Dinas Perhubungan Daerah asal ataupun di lingkungan Kementerian Perhubungan. Calon taruna-taruni Kementerian Perhubungan untuk terkait dengan pola pembibitan Pemda Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD Bekasi, yang mana tahun ini telah ada 4 formasi untuk putra-putri terbaik Parepare untuk melaksanakan pendidikan di PTD STD tersebut. Hal ini merupakan sesuatu yang pertama kalinya, baru tahun 2021 ini pemerintah kota yang mana didahului dengan perjanjian kerjasama antara Bapak Wali Kota Parepare dan Direktur PTD STTD Bekasi. Dan kita bekerja sama selama 5 tahun. Alhamdulillah tahun ini kita dapat formasi 4 untuk diploma 4 sarjana terapan transportasi darat. Dan dalam penerimaan nanti ini, jadi ini adalah ikatan dinas, dan sebelum tamat pendidikan diusulkan formasinya CPNS dan akan keluar dengan golongan 3. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa MOU ini kami yang ditandatangani oleh Bapak Wali Kota dan Direktur STTD itu juga kita telah bahas dalam rakor pola pembibitan di Hotel Bogor, yang mana dibahas mengenai dengan tata cara dan prosedur maupun dengan evaluasi dari pola pembibitan Pemda STTD Bekasi ini. Jadi sekali lagi kami harapkan kepada masyarakat Parepare ini ada memanfaatkan peluang, karena ini seleksinya terpusat nasional, jadi tetap melalui seleksi yang ketat, tapi kita mendapatkan, karena ini adalah pola pembibitan Pemda, jadi ada 4 alokasi calon taruna bersama 3 kabupaten lainnya, ada Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Senjai. Jadi ada 4 kabupaten kota di Sulawesi Selatan tahun ini mendapatkan jatah di PTD STTD untuk formasi tahun 2021. Terima kasih. Sebelumnya, pemerintah Kota Parepare sudah menandatangani perjanjian kerjasama tentang pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di bidang perhubungan darat dengan Direktur PTDI STTD Hendro Surahmat ATD MSI yang berlangsung di Bogor beberapa bulan yang lalu. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, sasaran prioritas vaksinasi COVID-19 juga diperuntukkan bagi tenaga jurnalis. Beberapa waktu yang lalu, puluhan jurnalis melakukan vaksinasi di RSUD Andi Makassau dan mengapresiasi kinerja tenaga kesehatan. Anggota Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Parepare Baru mengaku puas dengan pelayanan vaksinator RSUD Andi Makassau. Menurut PLT Ketua PWI Parepare Baru Andi Mulyadi, vaksinator rumah sakit rujukan di utara Sulawesi Selatan tersebut yang terdiri dari 8 orang, ramah dan cekatan. Pelayanan dan kedisiplinan ditunjukkan para vaksinator, baik sebelum Ramadan maupun saat Ramadan tidak ada yang berubah. Ramah dan cepat kita melayani dengan baik, jadi kita merasa pasiennya kita nyaman, saya sangat berhasil dengan vaksinatornya di rumah sakit Andi Makassau. Andi Mulyadi menambahkan, untuk anggota PWI Parepare Baru yang menerima vaksin di RSUD Andi Makassau sekitar 40 orang lebih. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. DPRD Parepare mensosialisasikan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang kepemudaan yang diselenggarakan di Hotel Yutefa. Ketua DPRD menjelaskan Perda ini sebagai pemicu partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menggelar sosialisasi peraturan daerah atau Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang kepemudaan.
Ketua DPRD Kota Parepare Andi Nurhatina Tipo bersama Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Par Abdul Waris, Kepala Subbagian Penganggaran DPRD Ramlan, dan masyarakat Kecamatan Bacu Kiki dan Bacu Kiki Barat melaksanakan sosialisasi tersebut di Hotel Yutefa baru-baru ini. Andi Nurhatina Tipo mengatakan, perda ini merupakan pedoman dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan sesuai dengan kewenangan serta koordinasi antara kebijakan nasional dan provinsi. Menurutnya, pembangunan kepemudaan sangat penting sebagai mekanisme penyadaran, memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda yang ada di Kota Parepare. Perda ini juga sebagai pemicu partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun daerahnya, karena pemuda berperan aktif sebagai kekuatan kontrol sosial dan agen perubahan pembangunan. Terkait dengan perda kepemudaan ini adalah perda nomor 6 ya, tahun 2020. Jadi perda ini adalah hasil inisiasi daripada DPRD Kota Parepare untuk tahun 2020. Kemudian dengan terbitnya perda ini merupakan dasar untuk pembangunan kepemudaan di Kota Parepare. Jadi setiap organisasi kepemudaan yang akan dibentuk itu sudah tertuang persyaratan dan mekanismenya di dalam perda nomor 6 ini tentang kepemudaan. Nurfadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sejak pandemi melanda mulai tahun 2020 yang lalu, angka kecelakaan lalu lintas di Kota Parepare menurun. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Angka kecelakaan lalu lintas atau laka lantas di Parepare menurun. Hal tersebut terlihat hingga April bulan ini angka kecelakaan hanya 2 kasus. Dibandingkan pada tahun 2020 kemarin dari Januari hingga Desember, angka kecelakaan berjumlah 114, sedangkan di bulan April terjadi 6 kali kecelakaan. Pada tahun 2021 ini, pada bulan Januari 5 kasus dengan kerugian material Rp1.600.000. Pada bulan Februari 9 kasus dengan kerugian material Rp3.200.000. Dan bulan Maret 10 kasus dengan kerugian Rp6.400.000. Dari data tersebut sudah tercatat ada sebanyak 26 kasus kecelakaan yang terjadi selama tahun 2021. 4 orang korban meninggal dan 35 orang luka-luka. Kadit Laka Satlantas Polres Parepare Ibda Sultan mengatakan, lokasi yang paling rawan berada pada jalan nasional, yakni Jalan Boma Sepe dan Jenderal Ahmad Yani. Namun menurutnya dari tahun 2020 hingga tahun 2021 ini, angka kecelakaan menurun. Salah satu faktor karena pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat menjalankan pembatasan aktivitas. Untuk perbandingan tahun 2020 dengan 2021, sesuai dengan data kami, ada penurunan. Karena masih ada suasana COVID ini, jadi aktivitas masyarakat agak kurang. Itu masih kita bandingkan masih ada penurunan jumlah kecelakaan. Ibda Sultan mengimbau kepada masyarakat, meski angka kecelakaan menurun, masyarakat harus tetap menjaga keselamatan dengan mematuhi peraturan lalu lintas dan protokol kesehatan. Nurfadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan perkembangan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usutun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat menjalankan ibadah puasa.